Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya bin Fajar dari Program Studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nurul Huda. Di sini saya akan membuat video presentasi guna memenuhi mata kuliah basis data oleh dosen pengampu Fitria Aprilia MKom. Di sini presentasi yang saya lakukan berjudul Rancangan Sistem Peminjaman Buku di SMA Terpadu Nurul Huda berbasis web dengan menggunakan metode prototype. Latar belakang. Perpustakaan memiliki peran penting dalam mendukung proses dari sumber pengetahuan, yaitu terdiri dari berbagai macam kumpulan buku yang menjadi sumber pengetahuan bagi pengunjung dan pembacanya. Sebagai salah satu sarana dalam sekolahan, perpustakaan tentu saja menyimpan banyak jenis buku, mulai dari buku pelajaran, buku pengetahuan umum, buku teknologi, dan berbagai macam buku lainnya yang disusun berdasarkan suatu sistem tertentu. Buku-buku tersebut menjadi salah satu sarana bagi para siswa maupun guru untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Penggunaan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Dalam lingkup perpustakaan, pemanfaatan teknologi yang bukan hanya berfokus pada optimasi akses informasi, melainkan juga meningkatkan ketetapan, kecepatan, dan keseluruhan sistem yang berlaku. Namun pada penerapannya, SMA Terpadu Nurul Huda masih menggunakan sistem konvensional di mana proses transaksi buku dilakukan secara manual dengan siswa datang ke perpustakaan. Tujuan penelitian yaitu 1. Merancang sistem peminjaman buku di SMA Terpadu Nurul Huda berbasis website dengan menggunakan metode prototype. Kedua, menguji keefektifan sistem informasi sistem peminjaman buku di SMA Terpadu Nurul Huda berbasis website dengan menggunakan metode prototype. Ketiga, manfaat penelitian bagi sekolahan. Manfaat penelitian yaitu sistem peminjaman buku berbasis web dapat membuat proses peminjaman buku menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Bagi siswa, sistem peminjaman buku berbasis web dapat memudahkan siswa untuk meminjam buku yang dibutuhkan. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan sistem peminjaman buku berbasis web untuk sekolah-sekolah lainnya. Metodologi yang saya gunakan yaitu prototype yang memiliki 5 langkah-langkah. Pertama, communication, quick plan, kemudian modeling, quick design, keempat, constructor of prototype, kelima, deployment and delivery. Communication merupakan kegiatan mengamati tempat yang menjadi studi kasus, yaitu pada SMA Terpadu Nurul Huda. Kemudian quick plan merupakan proses analisis terhadap permasalahan yang kedepannya menjadi permasalahan yang untuk mencari pemecahan atau jalan keluar. Analisis data dapat dilakukan dengan meliputi analisis sistem, analisis masalah, serta analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kemudian modeling quick design yaitu desain yang kita akan gunakan. Dapat kita desain dengan menggunakan flowchart, perancangan DFD setiap level, kemudian perancangan ERD, perancangan database, dan ERDBM. Kemudian contractor of prototype yaitu pengaplikasian rancangan dari modeling yang memanfaatkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sebagai pemecahan masalah yang dihadapi. Prototipe yang dijalankan akan dievaluasi oleh pengguna dengan mendapatkan feedback atau umpan balik. Evaluasi dapat menemukan kekurangan serta dapat mengetahui kelemahan-kelemahan pada sistem. Kemudian seorang delivery atau pembuat sistem dapat mengembangkan sistem tersebut. Kelima, deploy and delivery. Proses deploy yaitu memasukkan file-file yang penting
yang dibutuhkan oleh sistem, di mana file tersebut akan digunakan dalam proses administrasi seperti peminjaman buku, pengembalian buku, dan proses laporan. File-file yang dibutuhkan seperti data siswa, data buku, kemudian data perpustakaan, dan lain-lain. Pembahasan atau perancangan. Pertama, flowchart. Flowchart dapat kita mulai dari mulai, kemudian kita masukkan input data, input berupa data perpustakaan, data petugas, data peminjam data buku, data peminjaman, dan data pengembalian. Kemudian lanjut pada bagian proses. Proses ini merupakan proses administrasi di mana siswa melakukan administrasi perpustakaan seperti peminjaman dan pengembalian. Kemudian lanjut lagi pada bagian hasil peminjaman, kemudian laporan peminjaman, laporan masuk bagian pada laporan atau database, kita masukkan laporan peminjaman, laporan pengembalian, dan laporan buku. Kemudian ke selesai. DFD level 0. DFD level 0. Dalam sistem informasi perpustakaan terdapat 3 komponen utama, yaitu admin, member, dan petugas. Pada admin melakukan situs login pada sistem, kemudian sistem memasukkan data petugas dan data user. Untuk petugas memasukkan status login, data buku, data anggota, data kategori, data penulis, data penerbit, data peminjaman, data pengembalian, data pemesanan, dan data inventaris buku. Kemudian mendapatkan feedback berupa data user, data koleksi buku, data anggota, data penulis, penerbit, data peminjaman, data pengembalian, dan data pemesanan, serta data inventaris buku. Untuk bagian member, di sini member menginputkan pada user kepada sistem yaitu data cari, data buku, data kategori, data penerbit, data pengarang, dan data pesanan. Kemudian sistem memberikan feedback berupa data anggota, data buku, data penerbit, data pengarang, serta data pemesanan. Lanjut pada bagian level 1. Untuk status login berada pada level 1. Login pada admin dan login petugas. Sistem admin login kepada sistem, kemudian sistem memberikan feedback berupa status login. Dalam situasi ini petugas juga melakukan data, kemudian melakukan status login. Sedangkan untuk user dapat diambil dari database user yang dimasukkan oleh petugas. Kemudian pada master data atau penginputan data, dapat kita lihat alurnya di sini terdapat beberapa database yang dimasukkan ke dalam master data, mulai dari database kelas, database pengarang, database penerbit, database kategori. Hal ini dikarenakan pada proses master data atau penginputan data banyak sekali data yang harus diinputkan oleh master data atau sistem penginputan. Kemudian ketiga yaitu administrasi. Untuk proses administrasi kita langsung mengambil saja dari database. Dari database kategori kita mendapatkan kategori, dari database pengarang kita mendapatkan data pengarang, kemudian dari database penerbit kita mendapatkan data penerbit, dari database kelas yang diinputkan oleh master data kita mendapatkan data kelas. Melanjutkan administrasi perpustakaan, kemudian dari kemudian administrasi perpustakaan yaitu proses peminjaman, pengembalian, dan proses pemesanan buku. Mulai dari inventaris buku, kemudian dimasukkan dalam data inventaris yang akan dilanjutkan pada proses transaksi, di mana proses transaksi terjadi proses peminjaman dan pengembalian. Di sini proses peminjaman yang diambil merupakan pengambilan dari database buku
berupa database peminjaman, kemudian dimasukkan ke database pengembalian. Untuk bagian member, kita dapat langsung mengambil berbagai macam data pesanan dari data transaksi, kemudian pengembalian, serta berbagai macam administrasi lainnya. Untuk proses pencarian buku, kita bisa melihat dari data. Kemudian kelima, proses pencarian buku, kita mengambil data atau memasukkan data dari member, memasukkan data untuk menginput pencarian buku, kemudian pada proses laporan. Keenam, semua database atau database yang diinputkan oleh user berubah data laporan. DFD level 2 administrasi perpustakaan. Proses administrasi perpustakaan dimulai dari admin menginputkan data petugas, kemudian data petugas sini dimasukkan dalam database petugas dan kembali kepada admin. Di 3.2 administrasi buku, di sini petugas memasukkan data buku dan data inventaris buku. Kemudian dari database pengarang, administrasi mengambil data pengarang dari database penerbit. Administrasi atau sistem administrasi mengambil data penerbit, kemudian data koleksi buku, data inventaris buku juga. Dan tak lupa data kategori. DFD level 2 transaksi buku. Transaksi dibagi menjadi 3 sistem transaksi, yaitu peminjaman, pengembalian, dan pemesanan. Di sini yang menjadi database yaitu inventaris buku dengan database dengan primary key KD inventaris atau kode inventaris. Kemudian dari database peminjaman diambil data peminjaman. Dari pinjam detail kita mendapatkan inventaris status, kemudian KD inventaris. Database level 2 pencarian buku. Data pencarian buku atau sistem pencarian buku dibagi menjadi berbagai macam sistem pencarian atau berbagai macam proses pencarian, mulai dari pencarian berdasarkan inventaris, pencarian berdasarkan judul buku, pencarian berdasarkan kategori, dan pencarian berdasarkan penerbit serta pengarang. Untuk yang terakhir, DFD level 2 berupa laporan. Di sini terdapat 4 bagian proses, yaitu laporan data anggota yang diinputkan oleh petugas, kemudian masuk ke database anggota. Kemudian laporan pengembalian yang kita ambil dari database pengembalian, kemudian diinputkan oleh petugas. Laporan data peminjaman dan laporan data buku. ERD atau Entity Relation Diagram. Antara hubungan diagram. Dari data penerbit kita mendapatkan atribut penerbit, kemudian nama penerbit dan deskripsi penerbit. Penerbit memiliki relasi pada buku dengan buku, atribut sebagai kode buku, judul buku, kategori pengarang dan penerbit serta ISBN. Kemudian buku memiliki relasi atau hubungan meminjam pada inventaris. Kita lihat di sini serta kita pahami bersama-sama, ERD merupakan hubungan antara setiap database atau data-data dari database yang memiliki koneksi serta atribut serta relasi yang berbagai macam. Ada yang satu relasi dengan banyak dan ada juga yang banyak relasi. Gambar N merupakan gambar N atau titik N merupakan menunjukkan banyaknya relasi. Masuk ke dalam rancangan database, dalam tabel anggota terdapat nomor induk anggota sebagai primary key, kemudian kelas sebagai foreign key untuk ke kelas, kemudian dalam database tabel kelas ada kode kelas.
dengan tipe varchar, kemudian dengan jumlah karakter 10 sebagai primary key, kerancangan database tabel petugas dan admin atau dalam tanda kurung member yang memiliki primary key pada ID number dengan tipe integer dengan maksimal karakter 15. Pada tabel group terdapat primary key ID group dengan tipe integer dan jumlah karakter 10. Untuk tabel koleksi buku terdapat kode buku sebagai primary key dengan tipe varchar dengan banyaknya jumlah karakter yaitu 30. Dan di sini ada beberapa primary foreign key. Terdapat 3 foreign key yaitu KD kategori, foreign key ke buku kategori, KD penerbit ke foreign key buku penerbit, kemudian KD penulis, foreign key ke penulis. Tabel inventaris dengan foreign key KD inventaris dan KD inventaris sebagai primary key dan KD buku sebagai foreign key. Kemudian KD kategori atau tabel kategori dengan KD kategori tipe karakter dengan jumlah maksimal karakter 6 sebagai primary key. Kemudian ke tabel penulis buku dengan KD penulis buku karakter tipe chart maksimal karakter 6 sebagai primary key. Tabel penerbit buku dengan KD penerbit tipe chart jumlah karakter 6 sebagai primary key, tidak ada foreign key. Tabel peminjaman dengan nomor peminjaman tipe varchar jumlah karakter 20 sebagai primary key, kemudian foreign key-nya ke nomor induk dengan tipe chart jumlah karakter 6. Kemudian tabel pengembalian dengan primary key ID kembali tipe varchar maksimal karakter 20 dengan sebagai primary key. Kemudian untuk foreign key digunakan nomor kembali sebagai integer tipe integer dengan jumlah karakter 20. Tabel pemesanan buku memiliki 2 foreign key dan 1 primary key, yaitu ID pesan dengan sebagai primary key, kemudian KD penulis dan KD penerbit sebagai foreign key. Begitu juga tabel denda memiliki 1 primary key dan 2 foreign key. 1 primary key yaitu ID denda dengan 2 primary key yaitu nomor denda dengan KD denda, KD inventaris. Untuk di sini kita bisa melihat RDBM yaitu primary key dan foreign key. Kita bisa lihat kunci sebagai primary key, KD penulis ke bagian penulis, untuk KD penerbit bagian tabel penerbit, kemudian dalam buku koleksi terdapat KD kategori untuk ke tabel kategori dan KD penerbit untuk penerbit. Di sini terdapat KD karakter yang KD penulis untuk ke penulis, kemudian anggota ke bisa kita pahami bersama-sama. Di sini terlihat koneksi-koneksi atau relasi hubungan antara tabel sehingga membentuk RDBM. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu perancangan sistem merupakan proses perancangan suatu sistem yang akan dibangun atau ditingkatkan. Hal ini melibatkan urutan-urutan langkah-langkah untuk memahami kebutuhan, menentukan tujuan dan merancang sistem, serta mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, serta pembangunan cara serta bagaimana cara mengimplementasikan dan menguji sistem. Pada tahap perancangan, hal yang dilakukan adalah merancang sistem konseptual, di mana proses awal merupakan tahap pembuatan kerangka serta menetapkan arsitektur dan fungsi, membuat detail dan spesifikasi komponen yang dibutuhkan, serta membuat interaksi komponen untuk alur kerja. Setelah proses perancangan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan atau implementasi serta pengujian sistem. Untuk tahap akhir yaitu evaluasi dan pemeliharaan.
Proses ini dapat juga membantu menyesuaikan sistem sesuai dengan kebutuhan. Pada perancangan sistem, diagram air atau data atau DFT data flow diagram digunakan untuk menggambarkan aliran data sistem, sedangkan entitas relation diagram membantu memodelkan entitas hubungan antara atribut dalam basis data. Sedangkan sistem manajemen basis data atau RDBM adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data dengan menggunakan tabel dan relasi antar data. Contoh penggunaannya bisa dalam perancangan sistem manajemen perpustakaan. DFD memvisualisasikan proses peminjaman, pengembalian, dan proses laporan. ERD digunakan untuk memodelkan buku, peminjam, member, petugas, laporan, serta hubungan antara mereka. RDBM akan digunakan untuk mengelola basis data, mengimplementasikan data dari ERD untuk memastikan dikelola dengan baik. Saran, pada pengembangan sistem yang selanjutnya diharapkan untuk selalu mengutamakan pada tampilan interface atau tampilan antarmuka yang lebih menarik, menambahkan sejumlah informasi agar siswa atau member perpustakaan yang melakukan transaksi pada hari-hari tertentu dapat dimonitori grafik penaikannya atau penurunannya setiap bulan, serta menambahkan sistem proteksi berbagai input user selain rutin melakukan pemeliharaan dan update. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.